Menariknya saat mereka bertemu, terlihat Alia langsung menghampiri dan menyalami Fuji yang merupakan mantan Torik. Dan saat bersalaman dengan Alia, Fuji justru terlihat menunduk. Tapi ada momen lain yang jadi sorotan di balik pertemuan segitiga itu. Pemirsa Silet RCTI, akhir pekan kemarin sosial media kembali diramaikan dengan beragam berita viral yang jadi sorotan netizen. Mulai dari berita di lingkup kehidupan selebritis hingga berita-berita lainnya. Mulai dari heboh Ria Ricis spill pembagian jadwal asuh Moana antara dirinya dan Rian, hingga bikin geger, viral, sosok makhluk gaib yang disebut Popo berkeliaran di daerah Goa bikin satu kampung heboh. Dan inilah sederet berita yang jadi perbincangan versi Silet. Heboh Ria Ricis spill pembagian jadwal asuh Moana antara dirinya dan Rian. Netizen pisah. Kabar miring yang menyebutkan rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian diduga sedang tidak baik-baik saja terus bergulir, lantaran keduanya mulai jarang terlihat bersama. Terbaru melalui vlog pribadinya, Ricis mengaku jika ia dan suami sudah membagi jadwal asuh buah hatinya Cut Raifa Aramoana masing-masing selama 4 hari. Pembagian jadwal asuh Moana ini sontak membuat netizen menduga Ricis dan Rian kini sudah tidak serumah lagi. Anehnya lagi saat Moana bertemu dengan kakek dan neneknya yang datang dari Aceh, Ricis justru tak terlihat menemani. Benarkah Ricis dan Rian kini telah pisah rumah? Di libur tapi nanti dia dibagi gitu jadwalnya guys. 4 hari sama ikut ibunya, 4 hari ikut bapaknya, 4 hari lagi gitu-gitu lah. Harus adil. Ya nggak Moana? Kan Moana belum bisa bicara, belum bisa milih ngomong nih. Entah kalau udah bisa ngomong, udah bisa milih, udah enak. Tentukan pilihan Moana. Belajar biar bisa mengambil keputusan sendiri. Mana? Ini kasih cium tangan. Cium tangan, kasih hati. Dah. Sehat. Mana? Karena pengantar sana. Tidak pernah ada pasangan itu yang klop 100%. Cocok 100% nggak pernah ada. Yang ada kecenderungannya dicocok-cocokin gitu ya. Kalau saya merasa nggak pas dengan perilaku suami saya ya dipas-pasin gitu lah ibaratnya begitu. Nah penyesuaian itu juga butuh energi, butuh waktu, butuh kesediaan. Sampai nanti di rentang momen tertentu ada satu kondisi menerima. Nah, menerima ini perlu kematangan, kedewasaan, sikap legowo, kemudian sikap sudah mumpuni dalam banyak aspek sehingga tidak lagi menuntut. Jadi sekarang tuh sering-sering keluar kota dan kita harus LDR, sedih banget. Kalau kan kadang kamu bawa Moana, kalau aku lagi libur aku jaga Moana. Bolak-balik sih. Gantian. Moana jadinya dibawa kadang tinggal, kadang bawa, kadang tinggal. Heboh momen Fuji bertemu dan salaman dengan Torik Halilintar juga Alia bikin warganet salfok. Fuji dan Torik Halilintar kembali bertemu di salah satu acara. Tampak Torik didampingi oleh Alia Mas Said, sedangkan Fuji datang bersama sang kakak Fadli Faisal. Menariknya saat mereka bertemu, terlihat Alia langsung menghampiri dan menyalami Fuji yang merupakan mantan Torik. Dan saat bersalaman dengan Alia, Fuji justru terlihat menunduk. Tapi ada momen lain yang jadi sorotan di balik pertemuan segitiga itu, yaitu penampakan dari cermin yang ada di belakang Fuji yang memperlihatkan Fuji kepergok menatap sang mantan yang melintas di hadapannya bersama Alia. Lantas, apa kata Fuji tentang hubungannya dengan Torik dan Alia? Dan bagaimana pula hubungan Fuji dengan Marisha Icha? Apa pula tanggapan Ibu Dewi atau Ibunda Fuji tentang semua kejadian yang menerpa Fuji?
Apa duluan ya Mbak? Uti menanggapi kehadiran seperti apa sih Uti? Makan lagi kasih saja ya. Ujinya tapi sama Kak Ai sama Kak Ica gimana sih Ai? Oh, masalah itu nggak usah diperpanjang-panjang. Tapi semua aman ya Oma, Opa juga maksudnya damai gitu Oma. Damai dong. Damai. Oma yang Jaga kabarnya? juga udah anak kita. Heboh rumah baru Jasmil dan Yakub Hasibuan bikin salvo. Setelah sempat tinggal menumpang di rumah mertua, Jessica Mila dan sang suami Yakub Hasibuan akhirnya bisa menempati rumah baru mereka dan sebuah upacara adat Batak pun digelar. Menandai penempatan rumah baru tersebut, tampak saat Mila dan Yakub membuka pintu rumah. Mereka diberi beras di atas kepala oleh orang tua Yakub sambil menyebut Horas, Horas. Terlihat pula betapa mewahnya rumah Yakub dan Mila yang kini juga tengah menanti kehadiran calon buah hati mereka. Di rumah baru Yakub dan Mila ini pula sempat digelar perayaan ulang tahun Ibunda Yakub, Norwati Damanik yang ke-64. Gemes banget sih. Kalau saya sama dia prinsipnya setelah menikah harusnya tidak ada banyak yang berbeda ya. Makanya banyak orang bilang setelah menikah apa bedanya? Nggak terlalu beda, masih berasa pacaran aja. Cuma sekarang udah tinggal bareng aja gitu. Jadi itu sih rasanya jangan karena udah menikah jadi kaku gitu, santai aja. 7 bulanan kelihatannya kita akan melakukan doa bersama sih pastinya. Biasa-biasanya sih seperti itu, cuman belum ada tanggal atau konsep acara seperti apa belum ada. Kayaknya hanya keluarga juga sih. Harapannya tentunya yang penting sih sehat. Yang penting sehat, bayi dan ibunya, persalinannya juga jalan lancar. Mereka excited mungkin kenapa ya? Kayaknya setiap kalau mamaku ataupun mama papanya Yakub juga pasti setiap mau ada cucu pasti excited kan. Pasti namanya oma-oma gitu. Ini kakak-kakak juga. Pasca wajahnya jadi sorotan karena masuk kamera wartawan, Melanie Ricardo ceritakan perjuangannya mendapatkan muka sehat usai di laser. Pasca wajah aslinya jadi sorotan setelah tertangkap kamera wartawan, Melanie Ricardo tiba-tiba mengunggah video wajahnya yang merah usai perawatan. Mel sendiri mengaku sudah berdamai dengan insiden wajah aslinya yang sempat tertangkap kamera wartawan. Istri Tyson Lynch ini juga menjelaskan jika wajahnya dengan kondisi saat ini memang tidak bisa lagi ditutupi dengan skincare atau perawatan wajah biasa, melainkan harus dioperasi. Lu lihat nih, ya, lu lihat bagaimana perawatan atau treatment sama yang namanya bobski, boba, bopeng banget atau boti, bopeng tipis-tipis, itu susahnya setengah mati, ya. Tuh, hari ini aku treatment yang namanya Smart Side Laser.
Ini aku mau tunjukin kalian. Sekali lagi video ini bukan karena aku tuh pengen balas dendam, kesel apa segala macam, karena mungkin sama yang ngebully atau pengatain aku. Bodoh amat. Aku sudah berdamai dengan diriku. Tapi video ini aku buat untuk knowledge, pengetahuan untuk kalian. Sebelum kalian melemparkan jokes, sebelum kalian melemparkan bulian kepada orang lain, mungkin ada baiknya kalau perspektif kita diputar ke arah orang yang bersangkutan. Kalau aku bilangnya adalah bungkam para netizen dengan prestasi kita, gitu aja. Wow, Queen of Pop Indonesia Rosa akan gandeng Ryeowook Super Junior di konsernya nanti. Salah satu diva pop tanah air atau yang kini sering disebut Queen of Pop Indonesia, Rosa, membuat gebrakan baru akan menggelar konser tunggal di Bandung dalam waktu dekat ini. Dan yang mengejutkan, Rosa menggandeng salah satu personil Super Junior, Ryeowook, sebagai bintang tamu spesialnya. Rosa sendiri mengaku bahagia bisa mendapatkan kesempatan langka ini karena mereka memang tergabung dalam satu manajemen, yakni SM Entertainment. Dan sebagai pemanasan sebelum konser Another Journey The Beginning digelar, Ryeowook sempat mengirimkan video buat penggemarnya dan juga penggemar Rosa, seraya menjanjikan kejutan untuk para penontonnya nanti. Lantas, apa kata Rosa tentang kabar kedekatannya dengan seorang pengusaha? Halo, saya Ryeowook 담당. 특별한 무대 여러분들 준비했으니까요. 정말 놀라실 겁니다. 다 오셔야 돼요. 우리 로사 누나. Biasanya aku kan gestarnya pastinya selalu melibatkan teman-teman aku gitu. Jadi kali ini aku mau ngajakin teman aku yang jauh rumahnya buat datang nemenin aku di konser aku. Nah, teman aku yang ini adalah member dari Super Junior, yaitu Ryeowook. Menurut aku harus selalu keep up sama tren zaman sekarang dari musik tanpa kehilangan jati diri aku sendiri. Kan gak ada pasangannya. Iya, presiden aja udah ada pasangan ya, aku kok belum. Berusaha kemarin. Sorry. Usaha terus. Viral di sosial media. Viral penampakan makhluk gaib Popo di atap rumah, gegerkan warga Benteng Somba Opu Goa. Sosial media digemparkan video viral yang memperlihatkan warga di lorong Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, melihat penampakan makhluk gaib Popo atau sejenis siluman perempuan yang bisa terbang. Konon, Popo itu terlihat saat naik ke atap rumah seorang warga. Sontak, kabar ini membuat warga berbondong-bondong mendatangi rumah tersebut untuk melihat secara langsung penampakan makhluk gaib yang cukup dikenal luas oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Buat saya sih ya, yang namanya dunia lain itu ada. Ya kayak ada yang viral gitu, ada yang apalah diteror lah, apalah. Ya pokoknya jangan ganggu aja lah gitu intinya. Kalau misalnya mau tenang dalam hidup kita ya berpegang teguh, kuat iman sama Tuhan. Bikin baper, selebgram asal Indonesia beruntung dapat video call dengan Jungkook BTS. Selebgram sekaligus konten kreator Bianca Kartika bisa jadi salah satu ARMY sebutan fans BTS yang paling beruntung. Bagaimana tidak, Bianca bisa melakukan panggilan video langsung dengan Jungkook yang kemudian dipamerkannya di Instagram miliknya. Tak hanya saling menyapa, Bianca dan Jungkook juga asik bermain tebak-tebakan yang membuat Jungkook tertawa lepas. Hello. 안녕. 조욱씨 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 조욱씨 안녕하세요. 안녕하세요. 저 인도네. 비앙카.
네, 저 인도네시아미 비앙카예요. 네, 비앙카 맞아요. 네, 정국아. 아, 너무 보고 싶네요. 정국아, 우리 동갑이네요. 동갑이에요? 네, 동갑이네요. 네, 97년생. 정국아. 저 지금 반가워요. 저 지금 한국에 살고 있는데 친구가 많지 않아서 저랑 친구할래요? 친구하자. 고마워요. 그러면 인도네시아 아미한테 하고 싶은 말. Enzi Storia resmi jadi sarjana, status keartisannya dipertanyakan rektor. Sederet berita yang jadi perbincangan versi silet diakhiri oleh status keartisan Enzi Storia yang dipertanyakan oleh rektor di kampusnya. Ya, belum lama ini Enzi pulang ke tanah air untuk menghadiri wisuda kelulusannya dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Lucunya, sang rektor mengaku tidak tahu jika mahasiswi di kampusnya itu adalah seorang artis ternama. Sontak hal ini tak hanya memantik tawa Enzi dan para dosen, tetapi juga wisudawan dan wisudawati lainnya. Enzi Storia Leofarisa, mana dia? Nah itu, tolong disorot. Nah itu, Ibu Rektor, artis pun bisa lulus. Ini artis apa ya? Maklum, saya bukan generasinya. Enzi Storia Leofarisa. Apa ya, ngerasa bangga aja sih sama diri sendiri atas pencapaian aku selama ini, dan ini adalah nunjukin pembuktian buat diri aku kalau selama ini ya aku tuh worth it gitu.